Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga dalam keadaan baik selalu ya. Pada bab kali ini kita akan membahas tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Silahkan disimak dengan baik-baik ya pada bab kali ini. Potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara dengan potensi sumber daya alam yang sangat besar. Indonesia juga dikenal sebagai negara maritim dengan potensi kekayaan maritim yang sangat besar. Sebagai besar wilayah Indonesia merupakan lautan, sehingga selain kekayaan sumber daya alam di daratan, kekayaan alam sumber daya alam di laut juga tidak kalah besarnya. Potensi sumber daya alam dan kemaritiman apa sajakah yang kira-kira dimiliki Indonesia? Sebelum kita jauh mengenal sumber daya alam di Indonesia, pertama-tama kita akan belajar tentang sumber daya alam. Kira-kira ada yang sudah tahu nggak sih apa sih sumber daya alam itu? Jadi sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Contohnya seperti air, tanah. Sumber daya alam juga dapat berupa benda hidup maupun benda mati. Jadi, apapun yang ada di alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dapat dikatakan sebagai sumber daya alam. Potensi sumber daya alam di Indonesia dilihat dalam beragam bentuknya, yakni ada juga air, tanah, udara, batuan, hutan, bahan tambang, dan juga yang lain-lainnya. Beberapa tersebut merupakan bentuk-bentuk sumber daya alam. Mengingat banyaknya bentuk sumber daya alam, maka dalam pembahasannya pada kali ini yang pertama kita akan membahas potensi sumber daya hutan. Hutan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, mencapai 99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Luas hutan yang besar tersebut saat ini masih dapat dijumpai di Papua. Hutan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, mencapai 99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Luas hutan yang besar tersebut saat ini masih dapat dijumpai di Papua, di Kalimantan, di Sumatera. Di Jawa, luas hutan telah mengalami banyak penurunan karena terjadi alih fungsi untuk pertanian dan pemukiman penduduk. Sementara itu, alih fungsi hutan menjadi pertanian dan perkebunan banyak dijumpai juga di Sumatera dan juga di Kalimantan. Selain luasnya hutan Indonesia juga menyimpan kekayaan flora dan fauna atau keanekaragaman hayati yang sangat besar. Bahkan banyak diantaranya merupakan spesies endemik atau hanya ditemukan di Indonesia. Berikut adalah contoh spesies endemik Indonesia yang sudah dijelaskan Bu Foni tadi dari slide sebelumnya. Yang pertama yakni ada anoa, ada burung kakak tua, ada macan dahan. Selanjutnya spesies endemik Indonesia yaitu ada harimau Sumatera, rusa, banteng, babi rusa, dan juga badak Sumatera. Potensi sumber daya alam di Indonesia, maka dalam pembahasannya akan dibedakan yakni sumber daya alam hutan dan juga sumber daya alam bahan tambang. Yang pertama, potensi sumber daya alam hutan. Hutan di Indonesia tentunya sangat memiliki potensi yang besar, yakni mencapai 99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Yang pertama yakni hutan tropis. Hutan tropis di Indonesia menghasilkan kayu, buah-buahan, dan juga obat-obatan. Hasil hutan juga banyak dikenal penduduk adalah sebagai sumber kayu. Setidaknya terdapat 4.000 jenis kayu, yang 267 diantaranya merupakan kayu yang memiliki ekonomi tinggi.
Berikut adalah jenis-jenis kayu dan sebarannya. Yang pertama, yakni kayu keruing, meranti, agatis yang dihasilkan di daerah Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Yang kedua, yakni kayu jati yang banyak dihasilkan di Jawa Tengah. Dan yang ketiga, kayu rotan banyak dihasilkan di Kalimantan, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Dan yang keempat yaitu kayu cendana, yaitu banyak dihasilkan di Nusa Tenggara Timur. Yang kelima yakni kayu rasmala dan akasia yang banyak dihasilkan di Jawa Barat. Tentu sangat beragam bukan jenis kayu yang ada di Indonesia. Sehingga kita harus tetap melestarikannya dan menyelamatkan hutan. Hutan yang kita miliki saat ini telah mengalami banyak kerusakan. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan, laju kerusakan hutan kita mencapai 300.000 hektar per tahun. Akibatnya banyak spesies tumbuhan dan hewan yang terancam punah, bahkan beberapa di antaranya dianggap punah. Berikut adalah contoh kayu yang memiliki nilai ekonomis tinggi di Indonesia. Yang pertama yaitu kayu jati, tentunya sudah tidak asing ya. Di sekeliling kita banyak kita jumpai yaitu kayu jati. Yang kedua ini adalah gambar kayu meranti. Lalu di bawahnya ini adalah kayu mahoni dan selanjutnya yakni kayu cendana. Kayu-kayu tersebut memiliki nilai ekonomis yang tinggi yang ada di daerah Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi hutan. Fungsi hutan yang pertama yakni menyimpan air hujan. Air hujan kemudian mengalirkannya ke sungai-sungai dan danau sehingga pada musim kemarau tidak mengalami kekeringan. Yang kedua yaitu fungsi hutan sebagai tempat hidup bagi flora dan fauna, yakni sebagai sumber makanan dan obat-obatan pada saat ini dan masa yang akan datang. Dan yang ketiga yakni mencegah terjadinya erosi atau pengikisan tanah, karena air hujan tidak langsung jatuh ke tanah dan mengikis tanah yang subur. Dan yang keempat yakni menghasilkan oksigen dan juga menyerap karbon dioksida sehingga suhu bumi terkendali. Dan yang kelima, sumber kehidupan bagi masyarakat, khususnya masyarakat sekitar hutan dari produk yang pada slide sebelumnya kita tadi membahas potensi sumber daya alam hutan. Pada slide kali ini kita akan membahas tentang potensi sumber daya alam tambang. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang kaya akan bahan tambang. Aktivitas pertambangan telah banyak menghasilkan devisa bagi Indonesia. Beraneka bahan tambang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri. Seberapa besarkah potensi di Indonesia bahan tambangnya, yakni di manakah jenis dan lokasi pertambangan di Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perhatikan uraian yang akan dijelaskan oleh yang pertama, yakni ini persebaran bahan tambang di Indonesia. Dapat kalian lihat pada peta kali ini, yakni bahan tambang Indonesia tersebar di berbagai pulau yang ada di Indonesia. Tentunya di Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan juga di Papua. Kalian amati baik-baik ya pada peta persebaran. Selanjutnya ini masuk pada pembahasan bahan tambang yang pertama, yakni minyak bumi dan gas. Minyak bumi dan gas merupakan sumber utama yang saat ini banyak dipakai untuk keperluan industri, transportasi, dan juga rumah tangga. Saat ini telah dikembangkan sumber energi alternatif sebagai bioenergi dan beberapa jenis tumbuhan dan sumber energi lain seperti energi matahari, angin, dan juga gelombang. Namun, produksi energi dan sumber energi alternatif masih terbatas jumlahnya.
Berikut adalah persebaran minyak bumi yang ada di wilayah Indonesia. Dapat kalian lihat pada slide kali ini. Selanjutnya, berikut adalah nama-nama pulau dan juga daerah penghasil minyak bumi. Dapat kalian lihat, ini ada Pulau Sumatera, ada Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Maluku. Sumber daya alam bahan tambang yang kedua yaitu batu bara. Batu bara adalah batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu. Unsur-unsur yang menyusunnya terutama adalah karbon, hidrogen, dan juga oksigen. Batu bara digunakan sebagai sumber energi untuk berbagai keperluan. Energi yang dihasilkan untuk pembangkit listrik, keperluan rumah tangga, pembakaran pada industri batu bata, genteng, semen, batu kapur, biji besi, dan juga baja, serta industri kimia. Pertambangan yang ada di Indonesia, terutama pertambangan batu bara, yakni berada di Kalimantan, yang terdapat di Kalimantan Timur atau lembah Sungai Berau dan Samarinda, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, yang berada di Bukit Asam dan Tanjung. Potensi sumber daya bahan tambang yang ketiga yaitu bauksit. Bauksit adalah sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Bauksit bermanfaat untuk industri keramik, logam, dan juga kimia. Indonesia memiliki potensi bauksit yang cukup besar dengan produksi mencapai 1.262.710 ton. Sebagian dari hasil pertambangan bauksit dimanfaatkan untuk industri dalam negeri dan sebagian lainnya diekspor. Bauksit di Indonesia yakni berada di daerah Kepulauan Riau atau Pulau Bintan dan Kalimantan Barat. Selanjutnya yakni sumber daya bahan tambang yang keempat yaitu pasir besi. Pasir besi dimanfaatkan untuk industri logam, besi, dan industri semen. Aktivitas pertambangan pasir besi ini dapat kita jumpai di Cilacap atau Jawa Tengah, di Sumatera, Lombok, Yogyakarta, Gunung Tegak atau Lampung, Pegunungan Verberg atau Sulawesi Selatan, dan Pulau Sebuku atau Kalimantan. Selanjutnya bahan tambang yang terakhir yakni bahan tambang yang kelima yakni adalah emas. Emas pada umumnya digunakan untuk perhiasan. Berdasarkan data Takmira ESDM, produksi emas Indonesia pada tahun 2003 mencapai 141,19 ton. Berikut ini tambang bahan emas yang tersebar di Indonesia, yakni berada di Papua atau Freeport Timika, berada di Kalimantan Barat, Nanggro Aceh Darussalam, Sulut, Riau, dan selanjutnya pada slide kita kali ini kita akan membahas potensi kemaritiman Indonesia. Luas laut Indonesia mencakup 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia, yaitu 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam laut tersebut tersimpan kekayaan alam yang luar biasa besarnya. Potensi sumber daya laut Indonesia tidak hanya berupa ikan, tetapi juga bahan tambang seperti minyak bumi, nikel, emas, bauksit, pasir, dan biji besi, dan timah yang berada di bawah permukaan laut. Kekayaan yang dapat dimanfaatkan dan sumber daya laut yang lain adalah sumber daya alam berupa mangrove, terumbu karang, dan lain-lain. Sumber daya alam tersebut dikenal sebagai sumber yang pertama yakni perikanan. Sumber daya perikanan laut merupakan salah satu potensi sumber daya laut di Indonesia yang sejak dahulu telah dimanfaatkan penduduk. Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari yang besar, yaitu 6,4 juta ton per tahun. Potensi lestari adalah potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan bagi ikan untuk melakukan regenerasi hingga jumlah ikan yang ditangkap tidak mengurangi populasi ikan. Berdasarkan aturan internasional, jumlah tangkapan yang diperbolehkan adalah 80% dari potensi lestari tersebut atau sekitar 5,12 juta ton per tahun.
Di Indonesia bagian barat rata-rata kedalaman laut yakni 75 meter. Jenis ikan yang banyak ditemukan adalah ikan pelagis kecil. Di Indonesia Timur dengan rata-rata kedalaman laut mencapai 4000 meter banyak ditemukan ikan pelagis besar seperti cengkalang dan tuna. Adapun di pantai utara Pulau Jawa, banyak masyarakatnya mengembangkan usaha budidaya ikan menggunakan tambak. Jenis ikannya yakni bandeng dan yakni yang kedua hutan mangrove. Hutan mangrove atau hutan bakau adalah tipe hutan yang berada di daerah yang pasang surut air laut. Hutan mangrove sendiri tersebar di daerah di pesisir seperti barat Pulau Sumatera, beberapa di bagian ada di Pulau Utara, Pulau Jawa. Sepanjang pesisir Pulau Kalimantan, pesisir Pulau Sulawesi, pesisir sebelah selatan Papua, dan beberapa pulau kecil lainnya. Setelah kita belajar mengenai potensi kemaritiman Indonesia yang terbagi menjadi perikanan, hutan mangrove, terumbu karang, selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat terumbu karang secara ekologis. Yang pertama yakni sebagai penunjang kehidupan sebuah ekosistem. Yang kedua sebagai sumber keanekaragaman hayati yang tinggi. Terumbu karang menjadi ekosistem dengan biodiversitas atau keanekaragaman yang tertinggi dibanding ekosistem laut lainnya. Dan yang ketiga fungsi terumbu karang yakni pelindung pantai dan pesisir. Yang keempat, yaitu mengurangi pemanasan global. Karena gas karbon dioksida selain diserap oleh hutan juga diserap oleh air laut melalui karang. Karbon dioksida akan diubah menjadi zat kapur yang bahan bakunya adalah terumbu. Itu adalah merupakan manfaat terumbu karang secara ekologis. Terumbu karang juga memiliki manfaat secara ekonomi dan juga secara sosial. Manfaat terumbu karang secara ekonomi yang pertama yakni sebagai sumber makanan. Sumber makanan di sini yaitu sumber makanan bagi biota laut. Yang kedua yaitu sebagai sumber bahan dasar untuk pembuatan obat dan kosmetik. Dan yang ketiga tentunya sebagai objek wisata. Yang keempat yaitu sebagai sumber mata pencaharian. Dan yang kelima yaitu sebagai sumber bibit budidaya. Itu tadi adalah manfaat terumbu karang secara ekonomi. Selanjutnya yakni manfaat terumbu karang secara sosial. Yang pertama sebagai penunjang kegiatan pendidikan dan penelitian, yakni sebagai riset. Yang kedua yaitu sebagai sarana rekreasi masyarakat. Itu tadi adalah manfaat-manfaat terumbu karang. Cukup sekian pembahasan kita pada kali ini, yakni bab potensi sumber daya alam dan juga kemaritiman Indonesia. Sedikit quotes buat kalian, yakni bila kalian tidak tahan lelahnya belajar, maka kalian akan menanggung perihnya kebodohan. Jadi jangan malas untuk belajar ya. Semoga sukses.